Memilih menanam pohon di sandiman karena penyelamatan daripada tanah tersebut jangan sampai terjadi bangunan-bangunan liar. Dan pada saat itu di area yang di sandimannya paling besar itu ada bangunan pabrik yang mana dikhawatirkan terjadi luapan pekerja yang ada di pabrik, sehingga muncullah benak saya untuk menyelamatkan itu jangan sampai dikatakan ada bangunan untuk di tahun 2010. Maka saya melaksanakan suatu perjalanan dari Hulu Citarum yaitu Cisanti sampai ke Muara Gembong, mengacu kepada waktu 3 hari 2 malam sampai ke Muara Gembong. Ternyata selama perjalanan itulah saya baru mempola dan membuatkan suatu program perencanaan tentang penanaman pohon yang mana didasari oleh entitas kami ke Jakarta dan mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan pada saat itu dan juga dari DPR RI, yang mana acuannya juga ditindaklanjuti oleh Kementerian PU Pekerjaan Umum yang pada saat itu belum disatukan dengan Perumahan Rakyat, sehingga kami diarahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Nah, berdasarkan itulah kami memohon bantuan kepada Balai Perencanaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan instruksi dari Kementerian Kehutanan pada saat itu untuk mengacu kepada pelaksanaan teknik daripada penanaman pohon. Nah, sehingga pada tahun 2012 kami berjalan mensosialisasikan kepada warga-warga yang ada di bantaran sungai, dan pada akhirnya kesepakatan bersama terjadi dengan warga yang ada di bantaran sungai berdasarkan hasil sosialisasi dari Koramil, dari kepolisian Polsek. Nah, disitulah kami memohon pengajuan bibit pohon, sehingga kami mendapatkan pohon pada saat itu sejumlah 27.000 pohon, dan akhirnya bersama masyarakat kami menanam. Sampai saat ini pohon itu terawat dan sudah tumbuh besar. Adapun penyelamatan penanaman pohon, ada beberapa bagian sedimen yang terlalu lebar sehingga kami tanami pohon. Dalam penyelamatan jangan sampai terjadi bangunan-bangunan liar, sehingga kami selamatkan di sepadan sungai ini dengan penanaman pohon. Nah, sampai sejauh ini muncullah sebuah rehabilitasi sungai, yang mana rehabilitasi sungai ini kelebaran sungai akan dilaksanakan, sehingga ada beberapa pohon yang saya tebang karena dasarnya pada saat itu hanya mengacu kepada penyelamatan sedimen saja. Akhirnya saya tebang karena saya sendiri yang menanam, dibantu oleh keluarga juga dan oleh rekan-rekan pada saat itu. Karena ya, saya lihat Sungai Citarum ini sudah parah sekali ya, dan ada berita-berita yang menyatakan bahwa Citarum ini terkotor di dunia, sehingga saya mencintai Citarum ini atas dasar bukan karena dasarnya terkotor di dunia atau apa, ingin menyelamatkan Citarum ini kembali ke Citarum ini harus segera diselamatkan, sehingga saya mempola dengan tahap awal itu dengan menanam pohon, yang mana pada saat itu tidak ada pohon-pohon di pinggiran sungai maupun di bantaran sungai. Sampai pada saat ini terus karena berkelanjutan kita sudah mengacu kepada 35.000 pohon. Terus kemarin kita tanamin lagi, saya mengajukan permohonan untuk penanaman di awal tahun ini ke BPDAS Cisangkuy Cimanuk. Yang diterapkan sekarang ini, saya tidak mengacu lagi kepada tanaman keras seperti jagon, alkasia dan albasia. Yang jelas terbenak oleh saya untuk menyelamatkan sepadan sungai ini harus ditanami dengan
pohon buah-buahan. Contohnya jambu kristal, ada rambutan, dan ada mangga, buah mangga. Nah, itulah yang akan diinikan di sepadan sungai. Adapun nanti di pinggiran sungainya kami menanam pohon tanaman keras seperti akasia dan albasia yang diberikan oleh Balai Pembenihan di Purwakarta. Sari, Kecamatan Bojongsoang, yang juga turun ke lapangan.